وبركاته. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على امر الدنيا والدين وعلى اله وصحبه kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Muhammad Adnan Anwar yang kami hormati, pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun yang kami hormati, Roi Surya PCNO Kabupaten Madiun yang kami hormati, Ketua Pimpinan Cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun yang kami hormati, Roi Surya MWC Kecamatan Geger yang kami hormati, Ketua MWC NU Kecamatan Geger yang kami hormati, semua banom dan pengurus ranting sekecamatan Geger. Dengan memohon ridha Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmat, taufik serta hidayahnya yang telah dianugerahkan kepada kita. Salawat dan salam Allah mudah-mudahan tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mendidik kita dengan ajaran agama Islam. Dan mudah-mudahan besok di yaumul qiyamah kita mendapatkan syafaatul utmah dari beliau. Amin amin ya rabbal alamin. Pada hari ini Rabu tanggal 1 Juni 2022 bertepatan 1 Zulqaidah 1443 Hijriah, dalam rangka pembukaan halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan MWCNU Kecamatan Geger Kabupaten Madiun dengan rangkaian acara sebagai berikut. Acara pertama yaitu pembukaan, acara kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran, acara yang ketiga yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya, menyanyikan Maras Subhanul Waton. Acara yang keempat yaitu sambutan dari Ketua MWCNU Kecamatan Geger. Acara yang kelima yaitu sambutan dari pimpinan cabang NU Kabupaten Madiun. Acara yang keenam yaitu doa penutup. Acara yang pertama yaitu pembukaan. Marilah acara pada pagi hari ini bersama-sama kita buka dengan suratul Fatihah. Al-Fatihah. Menjadi acara yang kedua yaitu pembacaan ayat-ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Bapak Ustadz Suwarno SPDI. Kepada beliau disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannah arduha السماوات والأرض أعدت
الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون صدق الله العظيم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Menjadi acara selanjutnya yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Subhanul Waton. Kepada yang terhormat Ibu Nurul Hidayati SPDI disilahkan. Hadirin dimohon berdiri. Menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 1, 2, 3. Indonesia Raya. Subhanul Waton. Kullu man ya'tika yawman tolihan yalqa imama. Ya watan ya watan ya watan. Qurwatan minal iman. Wala takun minal iman. Ilhadu alal watan. Ya watan ya
Hadirin dipersilakan duduk kembali. Acara selanjutnya yaitu sambutan dari Ketua MWCNO Kecamatan Geger kepada yang terhormat Bapak Kiai Ahmad Zarnuzi, SPDI, disilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ahyal islama bi ilmil ulama wa ahyal ummata bi nahdlatil ulama. Wassalatu wassalamu ala sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa syafi'ina Muhammadin atqal atqiya wa ala alihi wa ashabihi nujaba amma ba'du. Ulama anal muhtaramin wa masyayikhana al-a'izza ingkang minulya para alim para kiai, linangkungipun jajaran Rais Suriah pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun kepareng rawuh nyanipun Al Mukarrom Romo Ki Haji Mustafa, ugi jajaran Mustasar Suriah MBCNU Kecamatan Geger sedayanipun ingkang tansah satuhu kita bektosi lan kita takzimi. Yang terhormat pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, danipun Bapak Ketua atau yang mewakili. Yang terhormat pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Geger, ugi sedaya pengurus Banom lembaga ingkang kepareng rawuh, para hadirin hadirat pinilenggah kakung sumono putri ingkang satu hudat kinurmatan rahimakumullah. Langkung rumiyin monggo sesarengan kita ngaturaken rasa syukur dumateng Allah Subhanahu wa taala. Dene kanthi maunah lan ridhanipun enjing menika kita saged pinanggih silaturahim kanthi pinaringan kawontenan sehat wal afiat. Mugi-mugi pepanggihan silaturahim kita wonten kalodhangan enjing menika saestu dipun catet dening Allah minangka bagian saking amal kesaenan kita ingkang katampi wonten ngarsanipun Allah Subhanahu wa taala. Jalarituhipun barokah manfaah maslahah fadilah fid dini wad dunya wal akhirah. Allahumma amin. Para hadirin hadirat pinilenggah rahimakumullah, pada kesempatan pagi hari ini perkenankanlah kami matur atas nama pengurus Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Kecamatan Geger dan mewakili seluruh jajaran kepanitiaan. Pertama ngaturaken sugeng rawuh lan agungipun panuwun atas kesturawuh panjenengan sedaya nepati undanganipun panitia. Mugi-mugi makempal kita enjing menika saestu dipun catet minangka bagian saking pengabdian kita, ugi khidmah kita dados bukti sawujud anggen kita mahabbah dumateng para ulama dalam rangka li'ila'i kalimatillah allati hiyal ulia. Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin hadirat yang berbahagia, kegiatan pagi hari ini didasari oleh rasa keinginan yang kuat untuk sesegera mungkin merajut kembali hubungan ukhuwah di antara kita, ukhuwah nahdhiyah mliginipun ingkang wonten telatah Kecamatan Geger, MBCNU seluruh Banom lembaga ugi ranting sekecamatan Geger. Sedaya menika kita rasaken sebab beberapa saat yang lalu kita dinina bubukkan oleh keadaan. Kami khawatir
kita semua, utamanya pengurus di berbagai tingkatan, terlalu lelap dalam tidurnya. Maka pada hari ini, dikemas dalam acara halal bihalal, kami ingin bahwa apa yang kita selenggarakan pada pagi hari ini nantinya betul-betul memberikan bias positif, memberikan stimulan untuk harokah kita ke depan lebih baik dan lebih maju. Kula kepingin NU yang ada di Kecamatan Geger khususipun sedaya banom lembaga sampai di tingkat ranting, bagaimana kita mampu menampilkan sebagai jamiah yang betul-betul mandiri dan tidak terbiasa bergantung kepada siapapun. Karena kita tahu menawi datang kitab dipun dawuhaken al-insan abdul ihsan, orang itu akan cenderung mudah diatur karena seringkali dibantu oleh orang lain. Kegiatannya, harokahnya sesuai permintaan dan keinginan atau titipan orang yang suka membantu kepada kita. Bukan berarti kita tidak mau menerima bantuan, bukan berarti kita kemudian bertakabur, boten. Tetapi paling tidak kita ke depan tidak dibonsaikan oleh orang yang suka berbaik hati kepada kita. Kita harus tetap mandiri dan membiasakan diri tidak bergantung kepada siapapun. Alhamdulillah Bapak Ibu, dalam kesempatan pagi hari ini perlu kita sampaikan bahwa kegiatan pagi hari ini peserta undangan tidak dipungut biaya sepeser pun. Untuk itu kami atas nama pengurus MBC mohon doa restu, semoga pasca kegiatan pagi hari ini apa yang menjadi harapan kita semua, para masyayikh yang ada di jajaran mustasyar Suriah, selalu kita harapkan doa restunya dan nasihatnya agar ke depan kita tetap istiqomah dalam berkhidmah. Insya Allah dengan keikhlasan kita, keistiqomahan kita akan menuai berkah di kemudian hari. Allahumma amin. Kula niki sering matur dan ini perlu saya sampaikan kepada panjenengan semua. Mliginipun ingkang wonten struktural NU di berbagai tingkatan. Tiang niku wontenipun namung kalih. Mamin ahadin ilalahu muhibbun au mubghidun. Sing seneng wonten, sing boten seneng nggih wonten. Sing seneng gawanane ngelem. Semuanya terlihat baik karena memang sudah suka. Tapi kalau tidak suka, gawanane nyacat, ngelokne, itu anggap saja sebagai nutrisi dalam kita berkhidmah. Ojo mutung, ojo cilik hati. Dadi nek dilem ya rasa sesek lambine, rasa gedhi sirahe. Nek dicacat ya rasa loro atine. Kita diajarkan oleh Rasulullah dua hal. Pertama, ihtimalul adza. Yang kedua, kaful adza. Ihtimalul adza, di saat kita dicaci orang, anggap saja itu adalah nutrisi bagi kita. Di saat kita dipuji oleh orang lain, ya itu hal biasa saja. Ojo ndadekne seseke klambine utawa gedhi sirahe. Barangkali itu yang bisa kami sampaikan atas nama pengurus MBC mewakili seluruh jajaran kepanitiaan. Mbok wilih wonten kekirangan bab menapa kemawon, anggen kula nampi rawuh panjenengan sedaya, kula mewakili sedaya jajaran pengurus ugi panitia mawantu-wantu nyuwun agungipun pangapunten, donga dinunga. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wallahu yahdis sabil. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi acara selanjutnya yaitu sambutan dari pimpinan cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun atau yang mewakili. Kepada yang terhormat Bapak Kiai Haji Anwar Soleh Az-Zarqani SHI MH, disilakan. Assalamualaikum
warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'ama alaina bi ni'matil imani wal islam wa faddalna ala sairil umam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu khaliqul anam. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abdu wa rasuluhu sayyidul anbiya'i wal ajab. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hadratal muhtaramin, para alim, para ulama, para kiai, bunyai, para kiai khususipun Rais Suriah, pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, Romo Kiai Dr. Mustafa ingkang kula mulyakaken panjenenganipun wonten Kiai Mahfud Siddiq, Kiai Komarudin, Kiai Umar Faruk, Rais MICNU Kecamatan Geger, juga ketua seluruh kiai ingkang rawuh ingkang boten kula sebat setunggal mbaka setunggal, punyai seluruh hadirin wal hadirat, pengurus MIC Kecamatan Geger, pengurus ranting dan seluruh banom yang hadir pada hari ini di MIC Geger. Tiada untayan mutiara kata melainkan ucapan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita dapat bertemu di situs NU yang bertempat di Madiun, khususnya di Kecamatan Geger, dalam rangka halal bihalal silaturahmi kebangsaan. Ini suatu yang positif bagi saya, karena kalau lihat tandanya saja sudah halal bihalal, pasti insya Allah yang hadir di sini semua adalah ahli surga. Sebab halal bihalal itu tiada lain, tiada bukan perwujudan dari pelaksanaan ayat Al-Quran yang dibaca oleh qari tadi. Wasyari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatun 'abduhas samawati wal ard u'iddat lil muttaqin. Jadi silaturahmi halal bihalal itu tidak lain untuk mewujudkan agar kita mendapat ampunan dari Allah, khususnya yang terkaitan dengan hak Adam satu sama yang lain. Yang kedua, ini silaturahmi kebangsaan. Oleh ini saya lihat sangat penting sekali, karena di situs inilah di antara pelaksanaan Muktamar Nahdlatul Ulama pernah ada dilaksanakan di sini, dan tidak lain berdirinya Nahdlatul Ulama untuk menjaga akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah dan harokah, khususnya harokah kebangsaannya, untuk menjaga negara kesatuan Republik Indonesia. Sholawat serta salam semoga tetap terlimpah kepangkuan baginda Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Saderengipun kula ngaturaken pangabutipun Ketua Kiai Haji Dr. Munir ingkang sedianya tadi sudah jam 6:30 sudah ada di wilayah Geger ini. Tapi karena ada suatu hal, beliau yang tidak bisa hadir di sini baru tadi sekitar 7:30 ngebel dalem supados mewakili teng mriki. Tanpa mengurangi rasa hormat beliau mengucapkan selamat atas terlaksananya halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan di MWC Geger ini. Dan beliau mengucapkan mohon maaf
beliau tidak bisa hadir di majelis ini dan mewakilkan kepada saya. Hadirin wal hadirat rahimakumullah. Kembali kepada tema halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan. Yang pertama, sebagai perwakilan pengurus cabang Nahdlatul Ulama Kabupaten Madiun, pada acara ini mumpung masih di bulan Syawal, ini sudah selawat atau Syawal? Syawal. Tapi cik mambu Syawal. Krono temane memang kemarin didialogkan di cabang, temanya ini halal bihalal. Karena itu pengurus cabang, bila mulai kepengurusan yang baru ini bergaul dengan Bapak Ibu semua, khususnya pengurus MWC Kecamatan Geger dan ranting-rantingnya dan juga banom-banomnya, bila ada hal-hal yang tidak berkenan di hati pengurus cabang Nahdlatul Ulama secara keseluruhan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Begitu juga sebaliknya, insya Allah sebelum engkau minta maaf, maafku untuk semua. Niko. Yang kedua, tentang dialog silaturahmi kebangsaan. Ini memang penting dilakukan, khususnya warga Nahdlatul Ulama. Karena yang membedakan antara kelompok-kelompok yang mengajarkan ahlu sunnah wal jamaah dengan ahlu sunnah wal jamaah an-nahdiyah adalah di harokah kebangsaannya. Banyak kelompok-kelompok habaib, banyak di kelompok-kelompok kiai-kiai yang mengadakan yayasan-yayasan atau kelompok-kelompok pengajian ahlu sunnah wal jamaah, tetapi tidak dibarengi dengan harokah kebangsaan. Yai Hasyim Asy'ari termasuk tokoh yang mulai awal gentol bagaimana membangun negara ini sehingga negara ini menjadi kuat. Tatkala beliau dimintai tentang dasar negara Pancasila itu tidak langsung diterima, diriadoi oleh beliau. Puasa 3 hari, kemudian sholat malam. Sholat yang pertama dibaca surat Al-Baqarah, dan yang kedua kemudian, dan itu lama juga surat yang lain, dan itu diriadoi begitu lama, baru kemudian diterimalah Pancasila itu menjadi dasar negara. Pada waktu itu yang gentol, kelompok-kelompok Islam akan memasukkan di sila pertama menjalankan syariat sesuai dengan agamanya masing-masing. Oleh Yai Hasyim Asy'ari melalui Yai Wahid Hasyim dihapuslah menjadi ketuhanan yang Maha Esa. Ini tiada lain tidak bukan untuk membangun kebersamaan, kesatuan negara kesatuan Republik Indonesia. Karena beliau sadar Indonesia ini hanya dibangun dengan kekuatan kesamaan keinginan untuk membangun satu negara. Kalau dibangun yang lain perekatnya rapuh. Contoh, kalau dibangun berdasarkan pulau, Indonesia terdiri dari sekitar 17.000 pulau. Yang 9.800-an sudah punya nama, setengahnya belum punya nama. Begitu besarnya, sehingga tidak mungkin seperti Amerika, seperti India yang penduduknya banyak, di sana satu pulau. Perekatnya ada, di Indonesia tidak mungkin direkatkan dengan pulau. Direkatkan dengan agama tidak mungkin. Dulu ada 5 agama resmi, kemudian pada Gus Dur ada 6 agama resmi, tapi kepercayaan dan cabang-cabangnya itu ada 500 yang masing-masing punya keinginan sendiri-sendiri, dan itu tidak mungkin menjadi perekat bahwa Indonesia
harus negara Islam. Kalau itu terjadi, Bali memecahkan diri, NTT pasti memecahkan diri, Irian Jaya memecahkan diri. Yang non-Islam mungkin akan memecah diri. Tidak mungkin. Mau direkatkan dengan bahasa, Indonesia terdiri berapa bahasa? Ada yang cepat, ada yang halus, kayak Solo, Jogja halus. Ono malingnya jenengan apa maling. Ngono dikamuni ngapunten. Kabar-kabar omah kobong iki enek nyuwun sewu. Dalemipun panjenengan kobong, nek sentak entek. Beda karo Madura, beda kali Jawa. Cara gawe senjata ya beda. Lek wong Jawa niku gerisi nek mburi, lek wong Madura nek ngarep, lek wong Jawa niku ya gak apa-apa. Bahasane omong-omongan sik, engko lek gak ya lagek senjatane ditokne. Ngoten ya ta. Senjatane gak arek apa iso keris, iso tungo. Mulane lek wong renem cinta ditolak, dukun bertindak. Senjatane mburi. Bermacam-macam nih. Lekat, dan itu kalau dijadikan perekat juga sulit. Loro karo loro iki beda. Loro lo kali. Loro sakit. Radiator tidak diatur. Wong Madura kang ngomong radiator gak iso. Radiator. Mulane anak-anak loro, cah loro kok wetenge loro. Gara-gara mam gak diatur wong Madura jan kaget. Ngapunten nggih. Anak kula mboten mlebet sebab ngakane gak diatur. Wetenge loro. Lebatine wong Jawa bener ngakan radiator pangan. Padahal ngakan radiator. Kados ngatane. Jadi bahasa tidak mungkin mau direkatkan apa lagi. Suku bermacam-macam suku. Maka komitmen kemudian dibangun pada waktu itu hanya komitmen bersama untuk membangun sebuah negara bersama atas daerah jajahan Belanda. Maka jadilah negara Indonesia. Satu nusa, satu bangsa, satu bahasa, bahasa Indonesia. Itu yang berbeda dengan yang lain. Selanjutnya, dalam membangun untuk meningkatkan semangat khidmah pengurus Nahdlatul Ulama. Nah ini pas. Yang harus dibangun bahwa dalam kepengurusan Nahdlatul Ulama adalah khidmah. Bukan keinginan-keinginan pribadi, bukan keinginan-keinginan kelompok, tapi keinginan jamaah dan jamaah. Itu yang dibangun. Karena apa? Ini harus senantiasa dipupuk. Karena perkembangan zaman dari waktu ke waktu senantiasa berbeda. Zaman dulu dan sekarang tantangannya berbeda. Oleh karena itu, ini perlu senantiasa dipupuk. Tapi yang penting, karena ini khidmah dan kita satu bangunan, yaitu bangunan Nahdlatul Ulama, NU ranting geger tidak bisa dipasrahkan dengan NU MBC geger. NU MBC geger tidak mungkin dipisahkan dengan pengurus NU cabang Kabupaten Madiun. NU cabang tidak mungkin dipisahkan dengan NU wilayah Jawa Timur. NU wilayah Jawa Timur tidak bisa dipisahkan dengan NU yang ada di pengurus besar Nahdlatul Ulama. Satu komando dari pusat ke bawah. Tidak boleh organisasi itu, oh aku tok ranting dewe, oh aku kok tok cabang dewe, berbeda. Karena itulah ini yang sedang dikembangkan oleh PBNU. Garis komando Nahdlatul Ulama dari pusat itu keras ditegakkan, dipegang. Oleh karena itu semangat khidmah pengurus Nahdlatul Ulama ini harus kita tanamkan. Kadang-kadang egonya ini mboten penak, tetapi satu sisi karena dasarkan khidmah itulah insya Allah kita ikhlas menjalankan, mengabdikan diri untuk mengurus Nahdlatul Ulama. Insya Allah kalau kita memang benar-benar ikhlas khidmah membangun kebersamaan kebesaran Nahdlatul Ulama, kita diaku oleh
Kiai Hasyim Asy'ari sebagai muridnya, dan insya Allah kita akan masuk surganya Allah. Selamat datang dumateng Kiai Muhammad Adnan Anwar. Mungkin itu yang kami sampaikan. Sekali lagi selamat atas terlaksananya halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan di MWJ Kecamatan Geger. Semoga acara ini senantiasa membawa manfaat barokah bagi Nahdlatul Ulama, khususnya umumnya bagi kita semua. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya yaitu doa yang akan dipimpin oleh Al-Mukarram Dr. Kiai Haji Mustafa Ibrahim MM. Kepada beliau disilakan. Ila abaina wa ummatina wa bananina wa banatina wa khanina khatina أصدقائنا وأستاذنا وأقربائنا ومشايخنا ولمن له حق علينا ولأرواح جميع المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات وخصوصا إلى مؤسسي ومحرك النهضة العلماء. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا عيبا إلا سترته ولا هما إلا فرجته ولا طفلا إلا ربيته ولا مريض إلا شفيته وصلحته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة إلا قضيته يا رب العالمين. اللهم ارزقنا الحسن الخاتمة ونعوذ بك من سوء الخاتمة. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا. اللهم اجعلنا وأولادنا وتلاميذنا وأساتذتنا وأهلنا وجارنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل التقى وأهل الصدقة والعبادة ولا تجعلنا وإلى الشر والضير. وصلى الله على خير خلق النبي الأمي وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قال عبد إياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah, la khawla wa la quwata illa billah, amma ba'dah. Hadratal kurama, para alim, para ulama, para bapak kiai, wabil khusus panjenenganipun Kiai Haji Adnan Anwar, kemudian bersama Gus Rian, juga Cak Teguh yang dari Surabaya. Kita doakan semoga perjalanan beliau hari ini menuju ke Balikpapan diberikan aman, selamat, nyampe di tujuan. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Katur dumateng panjenenganipun Rais Suriah BCNU Kabupaten Madiun beserta Sekjen yang saat ini hadir, panjenenganipun Dr. Kiai Haji Mustafa Ibrahim dan Pak Kiai Haji Anwar Zarqani Soleh beserta Ketua Pengurus Jatman juga hadir, kemudian para pengurus MWC baik Rais Suriah, kemudian Tanfidiyah dan semua para warga Nahdlatul Ulama yang saat ini dengan berbagai bentuk seragam ya, wonten ingkang seragam hitam kemudian putih dan hitam lagi, ada yang putih, hijau dan hitam, ada yang hitam, putih, hijau, ada yang batik, ada yang hijau mulus, ada yang ya inilah Nahdlatul Ulama itu kayak begini. Kalau saya pakainya ini putih karena nanti setelah ini kita langsung mancing, jadi bendera ketoro.
Alhamdulillah saat ini geger memulai daripada giat halal bihalal dan silaturahmi kebangsaan untuk meningkatkan semangat berkhidmah pengurus Nahdlatul Ulama. Kenapa dipacu semangatnya? Karena di saat corona Pak, ini semuanya tiarap, baik ya PBNU, PWNU, PCNU sampai MWC, apalagi ranting. Jadi semuanya tertidur pulas dengan bahasa ojo metu saka omah, ojo kumpul koncone, ora oleh salaman. Jadi hampir-hampir KNU-nya pun akan ikut hanyut. Maka dari itu saya akan bercerita sedikit. Awal corona saya masih di Kuala Tungkal. Jadi awal corona diumumkan itu saya di Kuala Tungkal. Kuala Tungkal niku Sumatera. Jadi saya ikut perintah untuk mengkaderisasi di seluruh Nusantara ini hampir 2 tahun. Jadi 2 tahun itu kalau 1 minggu kita terbang 1 kali, berarti per 1 minggu, per 1 bulan itu berarti kita terbang 4 kali. Lah itu dihitung saja. Kadang-kadang kita dari satu tempat langsung diterbangkan lagi, langsung diterbangkan lagi, dan langsung diterbangkan lagi, sehingga kita menjadi PLO. PLO itu pasukan lali omah Pak. Jadi karena kita ya dalam komando untuk bagaimana membangkitkan ghirrah NU di segala penjuru. Kalau kita lihat di Geger ini masih di kota ini, rata-rata yang kita datangi itu kita awalnya seneng, ini kota besar, karena setelah dari bandara makin lama kita makin jauh, jalannya makin kecil, aspalnya makin grotal, ini makin ke dalam. Terus pernah nyampe jam 2 malam itu masih di hutan sawit itu masih pernah. Jadi kita kelaparan di situ, berhenti nyari warung. Saya diajak ke warung, iki jane warungnya menungso apa warungnya demit ya. Jadi kita, mental kita itu sudah antara ini nanti kita bisa pulang enggak, itu sudah tidak ada perhitungan. Lah, yang saya dapatkan apa? Saya mencari perbandingan yang mana di luar Jawa itu Pak, tidak lepas dari Madiun, Ponorogo, Pacitan, Magetan, Madiun, Ngawi, Trenggalek, Blitar. Artinya apa? Kita dimanapun ketemu saudara, dan di sana itu ber-NU secara kuat. Kenapa NU-nya kok kuat? Dia tidak menjadi pengurus NU ataupun dia tahu tentang bagaimana ngurusi NU. Ini ternyata hanya membawa satu, tahlil, yang kedua manakib, yang ketiga nariyah, yang keempat yasinan. Lah yang paling banyak yasinan itu yang kayak nih seragam ijo-ijo nih. Jadi saya pernah ke Lamando nggih. Kasnya ibu-ibu yasinan itu per bulan itu 200 juta. Kalau mikir iki nalare piye kok iso 200 juta. Ternyata dia punya sawit. Nah, dari sawitnya itulah akhirnya muncul infak, setiap 1 kilo diinfakkan sekian untuk jamaah yasin. Terus kita tanya, mau buat apa? Ternyata hanya untuk disimpan saja. Jadi untuk disimpan. Jadi nyon sewu nggih, lek ten Jawi niku jenenge wong duwe dhuwit niku bangga. Duwe dhuwit tok. Soalnya napa? Arep tuku nang ndi wong karo apa-apa adoh. Jadi mohon maaf, kalau di sana itu punya orang tuang 200 juta dan sebagainya itu tapi tempatnya jauh di dalam. Jadi kita mau keluar beli rokok Surya, itu kita harus berjalan 1,5 jam ketemu Surya. Nah ini, apalagi nanti di Samsu. Jadi nek mereka niku arep golek mie goreng, udah ini wa ana wa firlana ini. Jadi inilah perjalanan yang saya tempuh. Jadi artinya ketika saya bawa ilmu-ilmu KNU-an ini berdasarkan apa itu studi banding yang saya lakukan sendiri. Makanya muncul ketika saat masih saya dijadikan koordinator bidang PKPNU kala itu menyelesaikan 34 angkatan dan kader kita adalah 3.268. Lah adapun itu dulu, sekarang sudah di moratorium, dan moratorium sudah dibuka kemarin di saat Munas. Maka monggo nanti kaderisasi ke depan kita persilakan sesuai dengan apa yang disampaikan oleh Sekjen tadi, komandonya kayak apa, anunya kayak apa. Namun itu adalah semuanya Nahdlatul Ulama.
kita harus mengingat apa yang menjadi sumpah kita. Sumpah kita adalah jika Anda berkhianat, nah ini maka berkhidmahlah, siapapun pengurusnya, apapun perintahnya, ketika itu adalah Nahdlatul Ulama, jalankan. Sampean tetap dalam garisnya Mbah Hasyim Asy'ari. Jadi kalau dinamika kepengurusan itu sekarang dipimpin oleh Gus Ibnu Abbas almarhum. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kemudian dilanjutkan oleh Dr. Kiai Munir LC, Kiai Haji Munir LC. Kemudian Rais Duranya panjenenganipun Dr. Kiai Haji Mustafa, sekjennya Pak Anwar Zarkoni, kemudian Katib Suriahnya termasuk Pak siapa itu? Pak Nuryani, kemudian Mas Wahyu Winarko ini juga wakil sekretaris juga, jajaran sekretaris. Maka bagaimana nanti desain daripada Kemadiunan ini ke depan? Nah, namun ada sesuatu yang penting. Saya akan berbicara tentang masalah bagaimana menguatkan ekonomi yang tadi sudah disampaikan oleh Yai Adnan Anwar dari konon asasinya Mbah Hasyim Asy'ari tadi. Maka di sini kita akan menggali tambang. Jadi kita punya tambang ya, tambang yang sangat luar biasa. Sampeyan pun ngertos napa dereng tambang ibu niki? Di Madiun itu banyak sekali tambang dan itu semuanya punya. Mungkin saat ini panjenengan-panjenengan itu sudah makan hasil tambang itu, tapi saya nggak ngerti kalau itu adalah tambang. Ngeten. Tapi sebelum saya menyampaikan ke sana, sesuai dengan tema kita adalah supaya pengurus MWC, lembaga MWC, PAC, Banom NU dan pengurus ranting NU sekecamatan Geger niki bagaimana bisa mandiri jamaah, jadi mandiri ekonomi jamaah. Nah ini kenapa? Ya cara gampangane ngoten, lek jenenge wong berjuang iku nek gak duwe dana, gak duwe biaya, niki akhirnya biayaan. Lho nggih. Pengurus NU sendiri ini membuat namanya Sahriyah. Jadi Sahriyah per bulan itu kita sebagai pengurus NU ini juga urunan Pak. Nah mau kuat sampai kapan kita akan urunan? Nah ini yang menjadi penting. Sekarang bagaimana tidak urunan tapi kita punya banyak napa lek aranane niku hasil dari napa lek aranane niku wau hasil kemandirian kita sendiri. Maka dari itu begini, sesuai dengan tema per hari ini adalah memperingati apa? Hari lahirnya Pancasila. Di dalam Pancasila Pak ini ada tambang besar. Yang pertama adalah di sini menyebutkan ketuhanan yang Maha Esa, kemudian kemanusiaan yang adil dan beradab, kemudian persatuan Indonesia. Yang keempat adalah kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. Yang lima adalah keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini yang menjadi penguat di mana seluruh Indonesia setiap saya datang, kekuatan NU itu ada di situ, ada di Pancasila tersebut Pak. Pancasila tersebut. Namun dia tidak tahu kalau dia itu sudah bukan hanya hafal Pancasila atau dia hanya menyanyikan lagu Pancasila kayak ini tadi, kecuali dia mengamalkan Pancasila itu setiap malam Jumat. Setiap malam Jumat. Jadi ini yang menjadi penting yang harus panjenengan gali. Setiap malam Jumat dia itu adalah berketuhanan yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia, kemudian kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat, sampai keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ternyata kekuatan NU-nya itu ada di situ. Namun tidak dia berbaris kemudian kayak kita tadi Garuda Pancasila. Itu tidak seperti itu. Jadi saya kemarin itu ya namanya di Padang Lawas itu memang dari Jambi sendiri itu masih sekitaran 1 hari 1 malam sebenarnya, dan itu ndak ada Pak napa nggih warung sing halal ngoten. Nek gak ngati-ngati ten mriku niku kita menggok ning warung niku maem nek gak salah-salah niku enten kepala kera. Jadi memang yang di sana itu yang diolah kebanyakan itu napa? Kera. Loh itu Pancasila di sana itu berlaku Pak. Jadi wong Ponorogo, wong Madiun, kula ketemu nggih kalih tiyang Sewulan. Niku satu perkampungan, sampai hari ini masih komunikasi kita. Itu di pedalaman Sumatera. Namanya di Lamandau. Sewulan niku lek mboten kleru mriku nggih.
niku enten naminipun Pak Santoso. Santoso itu asli keturunan Sewulan, transmigrasi ke Sulawesi, akhirnya pindah ke Kalimantan. Dia tidak punya senjata apa-apa kecuali dia itu berpancasila itu. Nah, ini yang menjadi tambang kula panjenengan sedaya yang harus panjenengan gali setiap malam Jumat. Jadi setiap malam Jumat, maksud kula napa to, Pak? Niki ngeten nggih. Orang bertahlil niku nglumpuk donga mangan. Pripun, Bu? Nglumpuk donga mangan. Wong manakipan nglumpuk donga mangan. Nariyahan nglumpuk donga mangan. Berokoan nglumpuk donga mangan. Telung dinonan nglumpuk donga, walimahan nglumpuk donga mangan, sunatan nglumpuk donga mangan, ijaban maneh nglumpuk donga mangan, upacara ning kantor desa nglumpuk donga mangan, harlah nglumpuk donga mangan. Pun inilah yang saya maksud dengan tambang itu tadi. Sampean tak tanya ibu-ibu dulu, Bu, sampean nek tuku beras wayah brokoan ten kene sinten? Tukune ten pundi? Mara ning pasar golek kulupan, golek beras, golek endhog. Terus biasanya nek kanggo brokohan niku pinten enteke? Paling ora 1 juta. Niku brokohan tok. Umpama jenengan telung dinonan niku nek pomo ngundang wong 100 biayane pun pinten? Katakan di situ nek seorang niku dijatah 30.000, berarti 30.000 kali 100 pun pinten, Pak? Ini tambang kita yang belum kita kelola, Pak. Di sana sudah berani membuat napa lek ngarani niku wau spanduk yang besar dengan kalau akikoh ya ke NH. Sampeyan sudah kelola akikoh belum? Belum. Ngingu wedhus kanggo akikoh boten. Kemudian nyiapno napa lek ngarani niku wau pemasak kanggo akikoh boten. Dia sudah berani di mana-mana, dia punya spanduk yang mengarahkan sampean untuk kalau akikoh ya ke NH. NH itu siapa? Bukan NU yang jelas. Lah sekarang bagaimana? Pasar akikoh itu kalau akikoh ya ke NU, sing ngingu wedhus wong NU, sing beleh wedhus wong NU, sing mangan wong NU, berjanjenan sing diundang wong NU. Coba, ini satu tambang. Pasar akikoh ini kita katakan packing daripada paket akikoh. Saman berani paket berapa? Ini Pak Ratno ki sing tukang ngitung-ngitung. Pomo akikoh iki wedhus siji sak ubur ampene kira-kira pira, Pak? Pak Ratno. Cilik-cilikan. 7 juta? 7 juta, Pak. 7 juta lepas dari kita sing akekohan wong NU tukune wedhus embuh kono neng ngendi, terus gampangane apalagi njujuk neng NH, kemudian embuh kono piye carane mbeleh ya gak ngerti, sing mangan awake dhewe. Tapi uang dari kita merucut. Loh, ternyata yang menguatkan NU itu bukan organisasi NU di luar sana karena memang belum kenal. Tapi ikatan-ikatan amaliyah yang sudah dimiliki ini adalah tambang yang sangat luar biasa. Pun saat ini baru akikoh, kemudian telung dinonan niku nglumpuk ndonga mangan niki lho Pak sing kita bidik niku. Jadi artinya hari ini itu siapapun Anda sing bakul beras niki bagaimana? Iso adol beras nggone wong NU, sing duwe mie adol mie nggone wong NU, sing duwe janganan adol janganan nggone NU. Pidaan sampean nek pidaan niku biasanya ngundang wong pinten? Niki pidaan niki pasti dia uang besar. Katakan wong pidaan niku Pak, wong siji dicangking ngoten niku berase sekilo, mine loro, terus gulane sekilo, kecape pinten, terus napa enten minyake, terus ditambahi amplop 5.000. Kiai ini ya 5.000, jamaah ya
5.000 aku tak buka lah kula kiai kok binate ya 5.000. Loh, ngeten ta. Oh, kleru nggih. Lo coba itu zaman hitung nominalnya, itu kegiatan milik siapa? Itu kegiatan kita. Kekayaan NU, tambangnya NU. Tapi nyuwun sewu, sampai nek tuku tas kresek neng di, neng kono. Nek tuku ceting nyang kono. Terus nek tuku tas napa nek ngarani anting nyang kono. Lah inilah yang saya maksud dengan kemandirian NU jamaah atau jamiyah yang akan kuat karena jamaahnya punya napa lek ngarani tambang uang itu tadi. Jadi kita diskusikan di beberapa tempat, kita itu punya tambang yang sangat besar tapi kita tidak mau mengelola. Akhirnya nopo Pak? Nglumpukne duit cilik-cilik, koin pintenan 2.000-an. Wis sampai omatek ya 2.000. Normale wis pandemi kemarin jek mlaku ora iki? Pun boten. Tembriki tasik nyatane iso ngenekno acara niki. Lah ten loran, wa'fu anna waghfir lana. Lah makanya saya optimis bahwa ketika napa lek ngarani niku wau Geger ini punya kader yang sangat luar biasa dan punya income yang sangat luar biasa, sering-sering jangan beri bantuan. Zaman didik-didik bantuan per bulan, kembangkan dulu, lek wis ono asile lagi dibantukan. Loh iya ini nyuwun sewu nggih. Iki sing hadir niki kiyaine pira sing tukang tahlil niki? Tukang tahlile kathah, sing tukang masak kanggo tahlilan kathah. Sing kiai manakib enten, kiai fida enten, kiai tahlil. Ya cobalah untuk menggalang kemandirian ekonomi NU, senyampang sampean ini adalah memperkuat ideologi. Nyuwun sewu nggih. Jangan remehkan masalah nglumpuk donga mangan. Walaupun karo ngrungokno materi ya karo mangan. Wis angel lah pokoknya. Wis mangan ngombe karo ngrokok nyambi telu kok iso ngoten lho. Lah aku ki banyuhe ora lho. Ya enek banyak tapi ki ditutup ngeten lah. Terus di samping ora duwe gelas. Saya harus pahamkan masalah tambang ini tadi. Tambang itu tadi kita tinjau dari masalah kemandirian ekonomi dulu. Coba kalau di Geger itu sudah ada yang mengelola tentang masalah paket genduren, paket fida, paket tahlil, paket yasinan, paket brokohan. Jadi sampean mintanya berapa? Oh saya paket istimewa, berarti isinya nopo? Sak liyane beras, napa malih? Minyak, mie. Coba ini loh, ini kan uang banyak. 100 orang saja kali 50 sudah 5 juta. Lah sampean senengane action bantuan yatim piatu ngeculne karo ngelus-ngelus ngene. Iki mbok endi ya? Lah iki sing bahaya. Makanya harus kita rubah mindset. Sampean itu belum kaya kok sudah sering ngasih, padahal sampean masih butuh untuk pengembangan. Lah tambang itu sampean gali. Katakan kalau ini adalah di basis ranting kan sangat bagus. Ranting kono ini nek golek berkat ini kono kalau kayak pose kayak. Nah terus kerjasama nih kali sinten? Modin, Kiai Langgar, Kiai masjid, terus kiai tukang undang-undang. Soalnya niki mesti ngerti. Seminggu sak durunge niku nek kula lho nggih. Gus mungkin jenengan tanpomo niku bahasa tanpomo niku mesti enek. Mungkin malam Jumat jenengan kula aturi genduren ten nggen kula. Informasi ini kita sampaikan ning nggone tokone. Ki lho enek wong arep genduren to. Lah sing arep genduren diarahno, kowe tuku ning kono. Sakit nggih? Mosok blonjo ning kono-kono tapi sampean tidak memperhatikan ini adalah tambang kita. Bagaimana kula panjenengan sedaya niku dari kita, oleh kita, untuk kita. Ini survei saya ketika saya baik itu di Kalimantan, di Sumatera, baik itu di Lombok ataupun ya di Papua pun sama kayak begitu. Dia tidak punya Nahdlatul Ulama karena memang belum tersentuh oleh Nahdlatul Ulama. Tapi bagaimana dia menguatkan jamiyah dengan amali
amaliyah, dan amaliyah itu adalah tambang uang kita, tambang untuk bagaimana mensejahterakan umat. Coba saat niki ketika kita itu mengadakan gendurenan undang wong 100 niki sudah memberikan bantuan terhadap napa lek ngarani niku wau perbaikan gizi di lingkungan. Coba sing seneng Pak Lurah apa Pak Carik ngene iki nggih to. Dadi makanya wong Madiun niku corona gak akeh sing mati niku masalahe jek panggah ana berkat, jek ana berkat Bu. Ora oleh kondangan gak apa-apa, tapi masak berkate terus. Lho kiai ini niku ya ndonga, carane ndongane kok liwat streaming, aku ya lucu ta iki. Komah ini Al-Fatihah. Dadi nek enake enek kenduran iki nganggo jumeteng iki ya. Ya Allah. Iya. Akhirnya niku nek berkate teko, asli berkate teko. Ngoten. Tapi nyuwun sewu, Bu, sampean sakniki duwe berkat mateng karo berkat entah seneng ndi. Entah nih kalau jawabnya. Inilah yang saya maksud, itu harus dikelola itu seperti itu. Kalau sekarang itu berkat mateng itu nggur didelok ngene dicentel no sesuk dipakakno mentok nek cara nggen kula. Mergo kula kapan rapat apa mesti beli mentok, sakniki mentok kula entek niku. Gus mangken rapat, siap aku ya ngono, ora mentokku wis entek cek kon ropat repet. Lah Mas Wahyu niku winginane mriku aku mbok bleh napa wis kowe engko nek rene tak bleh dhewe aku ya. Mergo wis gak duwe niku. Ini penting sekali Bu. Jadi jangan kita itu ngadakan acara amaliyahnya kita tapi cateringnya bukan dari kita. Kita ngadakan akikoh bukan dari kambing kita, yang makan kita, yang beli kita, dan harganya mahal. Sampeyan ditekoki tukunan nggone tanggamu lho, larang. Lah nek sing ngeten iki sampean tekoki, ngisormu enek tugelan boto apa? Ora. Kelingan to? Kelingan to? Inilah musuh NU itu seperti itu. Dadi nek tuku larang nggone wong liya gelem, tuku nggone dhewe larang titik moh. Inilah yang saya maksud tambang. Jadi saya itu mempelajari bagaimana kuatnya NU di daerah pedalaman. Wong padahal dia belum tersentuh NU. Bagaimana PKP NU kok pesertanya 800, ini gimana nalare? Wong neng geger mawon niki pol piro kae? Niku mawon enek sing metu, enek sing gak bayar sampai saiki niku. Wis ditagih bareng. Ngoten nggih. Mohon maaf nggih. Saya di Rembo Ulu niku kula ketika niku diperintah ke Sumatera menuju ke Rembo Bujang, Rembo Ulu. Peserta itu 850 niku deng-denge corona. Kula wis mikir aku engko mulih engko jek urip apa? Ora. Wis kula bismillahirrahmanirrahim. Wong Madiun iki jere wong sakti-sakti. Kula yo ngoten. Budal ae rono teko mriku PKP NU niku 850. Apa yang terjadi di sana? Ya kula mulih mboten napa-napa, tapi di sana ada yang namanya hibah sawit. Ini ilmu dari Madiun yang tak bawa ke sana. Kita di Madiun membawa yang namanya niki gedangnya gedang NU nggih. Nah, engko ya mestine kudu digawakne aku. Ngono lho maksudku ki ngono. Nggih. Kita tes di Madiun untuk bagaimana kemandirian dengan pisangisasi. Itu tak bawa ke sana. Ternyata saya melihat tanah di sana nggak bisa ditanami pisang. Terus kula mikir, lah wong aku ngelak ya liwat sawit to. Wong Arab turun ke pesawat mawon kula niku wis melihat sawit itu kayak batik. Iki opo ya koyok batik digelar. Ternyata itu sawit yang ribuan hektar. Ternyata ketemu kalau di sana itu bukan hibah pisang namun hibah pohon sawit produktif. Hibah pohon sawit produktif itu satu pohon sawit setiap 1 minggu sekali 2 minggu sekali dipanen, itu menghasilkan uang 150.000. Bayangkan kalau satu kader ini hibah 2 berarti berapa itu? 300.000. Kalau kadernya 850 sama bayangnya berapa hitungannya? Loh, ini tambang. Jadi kita harus pinter ngolah tambang kekayaan, karena disampaikan oleh Yai Adnan lagi, sampean urip neng geger neng Indonesia itu loh kurang apa? Mung kurang telaten karo kurang open. Nggih pun Pak nek ngoten jenengan kula openi mengke gak apa-apa. Pokoke bar ngaji. Tapi aja kon nginep. Ngoten nggih. Ini konsep-konsep yang panjenengan itu punya dan itu sudah dijalankan berpuluh-puluh tahun, bahkan
Mbah-mbah buyut sampean sudah melakukan itu. Tapi sampai hari ini bagaimana memunculkan kemandirian ekonomi jamaah dari iki alhamdulillah ngono Gus wing ya aku ki masa cedak ya suwun Gus suwun. Nah niki wis nganggo nek napa ngarane niku wau niki minuman suudon. Jadi suudon dianggap nek mubaleke kurang cairan tiba pokari. Niki apa iki? Oh banyu putih. Banyu putih niki jane pabrik gula ya cedek tapi ya kok ya banyune nggur putih ngono lho. Iki Mas Wahyu gak tanggung jawab iki. Monggo Pak, bismillahirrahmanirrahim. Yang saya maksudkan paham nggih? Lah panjenengan niku lho bendina gak ana sing gak slametan. Gini mboten, no malih corona, bapake sinten sing dereng dipidaki, si okeh Pak, si okeh. Maka dari itu wujudkanlah badan usaha dulu, bagaimana ada pengelolaan tentang pengadaan paket genduren. Ning nyun sewu jenengan ojo masuk ning gone paket walimah. Karena nyun sewu wong walimah niku oleh duit nek sak badane tamune kata jelalah pas wayah mantu udan deres. Dukune gak mandi, ngoten. Jeplok, akhirnya sampean terjebak dalam piutang. Jadi yang dikelola itu hanya manakiban, nariyahan, nawale, yasinan, pidaan, brokoan, selamatan, ijab siri. Lah, ijab siri ya butuh selamatan loh. Lah, ini kalau betul nih kalau wis kudu tapi gak wani. Ngoten nggih. Ini tambang yang mana akan terjadi putaran uang di dalam Nahdlatul Ulama karena pelakunya orang Nahdlatul Ulama, dan itu kekayaan Nahdlatul Ulama yang hari ini sudah mau direbut oleh sebelah itu sudah pakai kopiah, dia di dalam rumahnya sudah pasang gambar Mbah Hasyim. Zaman pasang gambar Mbah Hasyim? Mboten Pak, tapi sebelah itu sudah pasang. Dia berani pasang gambarnya Mbah Hasyim, dia mengkaji kitab-kitabnya Mbah Hasyim. Apalagi masalah genduren, dia sudah blak-blakan, ngundang ya gelem, diundang ya gelem. Dia sudah mendirikan toko paket genduren sudah, karena saya sudah didatangi. Jadi saya didatangi, dikasih daftar nama, napa lek ngarani niku teh pucuk harganya sekian, gula sekian, beras sekian, anu sekian. Kalau ini kita tidak segera, zaman nggak perlu butuh buat toko, zaman cukup pengusaha beras yang NU itu siapa? Nggak perlu ada toko, saat ini cukup nganggo WA grup atau zaman dengan jualan online Pak. Saya yakin ini tambang yang mana penguatan NU secara jamaah di luar Jawa yang mengikat erat antara Ponorogo, Pacitan, Ngawi, Magetan, Trenggalek sampai sak Jawa, karena daerah Tran itu jarang yang tidak dari Jawa. Normalnya mungkin lek sing napa lek ngarani kula ketemu kalih niki sing saking Demak. Sing saking Demak niku sama. Dari Jawa Timur, Jawa Barat itu sama. Yang agak berbeda nanti ketika kita ke Makassar. Jadi kemarin kita ke Jeneponto, ke mana itu? Ke Bone, ke Parepare, ke Sidrap. Sampean di sana ngomong masalah genduren, kesulitan Pak. Tapi bentuknya memang ada, tapi lain. Nyun sewu, peradaban di Sulawesi, kiai itu tidak seperti di Jawa. Kalau di Jawa, kiai banyak disowani saat nopo? Bodo pada sowan. Sampean ten Jeneponto, katek sampean gawe jajan ya ora enek wong sowan ten mriku. Nah, ber-NU-nya itu baru kita sisir menggabungkan antara santri dan kiai, baru seperti itu Pak. Padahal sampean ngerti, di Sulawesi itu ada keturunan Rasulullah yang saya ditunjukkan di sana, ada namanya Said Ali Al-Husaini. Itu di sana. Artinya dia Islamnya sudah lebih lama daripada Jawa. Lah, kemudian apa yang menjadi perekat-perekat? Ternyata yang menjadi perekat di sana itu adalah hanya terah. Napa? Terah. Kalau di sini disebutkan dengan al. Tembreko enten siahaan, enten pun macam-macam.
Nah, itu yang menjadi pengikat. Nah, namun di daerah lain yang banyak trannya persis dari Jawa, itu yang menguatkan NU. Lah, kenapa kita yang punya ini kok tidak bisa kayak yang di sana? Di sana saja tanpa ada pengurus NU DE niku iso nguatno NU, walaupun itu baru amaliyah. Nah, ini saya cerita. Kemarin saya ke Muara Bungo nggih. Muara Bungo itu ada namanya ranting. Ranting ini ku namanya ketua ranting ini ku Pak Lurah. Pak Lurah namanya Pak Mustafa. Lah Pak Mustafa niki diwakafi tanah niku 2 hektar untuk kantor ranting. Terus saya ditunjukkan, ini Gus, calon kantor ranting. Itu sudah dibangun empiak-empiakan. Ini dananya 6 miliar. Lho iki lho ranting kok iso 6 miliar iki piye? Ternyata sak desa niku di PKPNU kabeh. Jadi lurah niku mem-PKPNU seluruh desanya. Jadi sak perangkate kabeh. Hari ini muncul kemandirian yang namanya, belum nanti di Tanjung Jabung. Yang kemarin kadernya ke sini, niku Tanjung Jabung itu yang ke sini itu siapa itu? Pak Hamam, itu aslinya Ngluyu, ternyata masih saudara dari Pak Malik dan masih keturunan sini. Itu kita kaderisasi di sana, 1 minggu kita nyampe di rumah, dapat informasi ada wakaf tanah itu 5 hektar dan saya diposting pendirian kantor PCNU saat itu juga, jadi 1 minggu setelah kita. Jadi di sana itu masih begini Pak, masih menata. Lah kalau kita di Madiun ini sudah tertata, tinggal kalau sampean sedaya niki bagaimana menginovasi. Pertama adalah arah penguatan ideologi, yang kedua arah penguatan ekonomi, yang ketiga arah penguatan Ahlussunnah wal Jamaah. 3 materi ini yang jadi penting. Nah, 3 materi ini ada di dalam genduren, manakiban, solawatan, nariyahan, karena di situ terdapat ajaran Pancasila yang sebenarnya. Pancasila, 1 ketuhanan yang Maha Esa. Nek kemanusiaan yang adil dan beradab. Nek ngundang kondangan nyun sewu, sama nek ngundang kondangan milih wong NU tok apa gak? Boten, sak rono ya diundang kabeh. Lah niku mboten diketu, gak popo, gak dikopiah undangan. Niku mboten saged sarungan undangan. Sak rono teko kabeh, sak rene teko kabeh, lek wis ngoten kemanusiaan yang adil dan beradab kabeh dilungguhno ning ngisor. Bar ngono lagi diajak ketuhanan yang Maha Esa, imam tahlil niku. Lah nyun sewu saya sampaikan, kalau sampean niku imami tahlil, ujub-ujub ojo ditinggal. Karena ujub-ujub niku macakno sanate Ahlussunnah wal Jamaah. Ingkang saaturan malih, mriki jek enten ingkang saaturan malih. Terus mantun iki mengke diaturi temu ndi? Lah kan saaturan malih. Oh kondur. Wah, berat niki. Jadi ada ideologisasi, ada aswaja, kemudian ada kemandirian ekonomi, dan ada penguatan negara Republik Indonesia. Karena inilah Pancasila yang sebenarnya itu diamalkan di dalam genduren niku Pak. Mulakno nyun sewu nggih, kita matur. Umpama lho nggih. Di luar Jawa itu tidak ada genduren, tidak ada manakib, tidak. Itu sudah dicaplok sama HTI semua. Jadi kita di Lamandau itu nyun sewu, namanya orang-orang HTI itu sudah nyasar pinggiran-pinggiran. Jadi masjid-masjid baru kalau nyun sewu nggih, lek jenengan ke Kalimantan, siapa yang siap di sana dikasih lahan 2 hektar, kemudian ada masjid dan ada perumahan. Ini kemarin kita diminta banyak sebenarnya, tapi kalau nggih mikir wong kiai kok jaluk, kiai yo mondokne anak dhewe ngoten. Mergo napa kita di Madiun niku kiai ini arang kading Pak, wong kaya kula ngeten iki wis diceluk kiai kok. Sampean paling ning omah ya diceluk kiai lagi ngoten nggih. Nggone Pak Kiai anu kae lho, padahal isane yo nariyahan tok ngono ya wis kiai. Lho itu kalau di sana Pak, per hari ini lahan empuk, gak bangun, gak tuku lemah, DE oleh masjid, oleh perumahan, oleh lemah. Tur enek sawite siap, mboten siap unduh, siap rawat. 2 hektar Pak. Jadi ya kita ngomong seperti ini bukan ngomong kosong, karena kita terjun. Nah kemudian kalau yang kita bawa pulang ke Madiun, konsep-konsep penguatan dia itu dengan hanya amaliyah saja mampu merangkai
Wong Demak rukun karo wong Ponorogo, wong Ponorogo rukun karo wong Banyuwangi, wong Banyuwangi rukun karo wong Blitar, tempuk neng kono. Pokoknya Jawa itu di luar itu sangat kuat karena nopo amaliyae podo. Dan amaliyah itu ternyata memunculkan uang. Paling ora saat niku ono kota, paling ora saat setelah ada kaderisasi baru pengembangan ke masalah yang lebih besar. Jadi nyun sewu kula aturaken di desa Wono dan berikut desa niku namanya Wonorejo. Niku ada tokoh yang namanya Pak Bambang. Pak Bambang ini Kalimantan Tengah. Niku dia penjual, jadi jual beli sawit sebenarnya kecil. Tapi setiap nopolek ngarani niku wau 1 kilo dia hibahkan, dia infakkan untuk NU 100 perak. Namun setiap hari dia itu menjual sawitnya 400 ton. Sama hitung. Berarti dia hibah ke NU berapa niku? 4 juta Pak per hari. Jadi dari penjualan sawit ini 100 rupiah untuk NU. Dari penjualan pisang niki berapa rupiah untuk NU? Kan? Loh ini penting Pak. Sampean sudah menggunakan branding Pisnu, pisang NU Pak. Jadi pisangnya pisang NU niku. Loh kok iso pisang NU? Kenapa muncul pisang? Karena yang banyak menggunakan pisang adalah orang Nahdlatul Ulama. Pakete padha karo genduren niku wau. Jadi kita niku kadang-kadang niku iri nggih. Yang kono lho iso kuat kaya ngono walaupun jane tak delok iki pengurus NU ndi gak ono. Terus terang pengurus NU ne gak ono. Jadi ada pengurus-pengurus NU itu ya orang-orang Kemenak, KUA, kemudian napa? Kepala Kemenak. Kalau kepala Kemenak itu rata-rata jadi ketua PC, kalau MBC itu napa lek ngarani ketua-ketua KUA ngoten niku. Nah mboten-mboten guru-guru agama. Loh ini NU di luaran sana. Yang saya bisa bawa pulang adalah sistem bagaimana amaliyah menjadi maliyah. Pripun? Amaliyah menjadi maliyah. Ibadah tapi jadi duit. Nah inilah kemandirian NU yang memang itu pasar kita punya segala-galanya di situ. Makanya kalau kita itu ingin menguatkan ekonomi NU, masalah ideologi saya sudah tidak ragu-ragu. Kenapa hari ini diundang untuk ngumpul, semuanya ngumpul, punya ideologi yang sangat kuat dan militan. Kemudian masalah amaliyah tidak diragukan. Ternyata sampean ten omah yupanggah tahlil berjanjian dan sebagainya. Hanya ini yang satu ini tambangnya harus diangkat. Amaliyah jadi maliyah. Lho kok ngoten Pak? Lah kula niku oleh dhuwit lho mergo yen nyuwuk. Lho nggih, niku kan amaliyah nggih. Al-Fatihah, Al-Fatihah, Al-Fatihah. Wangsul mesti salaman Pak. Lah piye wong njaluk ngapura? Lho lah ngoten to nggih. Jadi desain-desain seperti ini artinya apa? Ruqyah harus digarap. Bekam harus digarap. Nyun sewu nggih, nyun sewu kula matur. Kenapa bekam ruqyah? Khilafah sekarang sudah menggunakan ini. Khilafah sekarang sudah los-losan propaganda di Jakarta kemarin, di Klaten. Ini sudah los-losan Pak. Benderanya sudah hijau kayak kita. Bajunya hijau. Coba ini. Kemudian bagaimana kita? Kita yang penting tahlilan kuat, NU-ne kuat. Kenapa? Pengkafiran, pensyirikan itu berangkat dari sana. Makanya ketika kita menguatkan amaliyah, sekaligus kita adalah menguatkan ideologi Pancasila dan menepis khilafah. Amaliyah jadi maliyah. Sekaligus awake dhewe ternyata berada di garis tempur paling depan. Lah monggo tentang nanti mekanismenya kayak apa, karena tadi wawasan internasionalnya, wawasan nasionalnya sudah disampaikan oleh Pak Yadnan, saya wawasan ke lokal kita. Nah kita punya banyak sekali amaliyah, dan bagaimana amaliyah itu kita yang ngerawat, kita yang biayai, kita yang napolek ngarani niku menghasilkan semuanya. Betul nggih Bu nggih? Apalagi ibu-ibu fatayat ini biasanya nek arep nggawe acara niku proposal se. Lah lek niku wis duwe pasar online, kelola napa wau muslimat barang niku duwe pasar online, duwe pasar pidak, pasar niku dikelola.
saya hanya pesan satu, jangan ke pasar walimah ya, karena walimahan itu butuh dana besar, minimal di sana ada sekitar 70 juta, sampean dijalu ise diutang sik engko nyaur mburi kira-kira siap apa ora. Lek wong kondangan mesti wis duwe duit, gak wani dek arep ngenekno kondangan nek gak duwe duit. Dan sapa sing arep kondangan? Wong NU. Sing arep widaan wong NU. Sing ngafirno widaan musuhe NU. Lho sampean ketika sudah di situ sampean berada di garis depan, Pak, garis tempur paling depan. Khilafah sekarang sudah mengkamuflase baju kita, bendera kita, dan dia sudah los-losan propaganda set biasa. Kemarin saya ketemu dengan dari kepolisian ya Pak ya. Gus, gimana ini? Khilafah sudah kayak begini, orang NU harus di depan. Lah aku jawabku ya gampang, sorry bro. Loh, sampean yang punya senjata, sampean yang dibayar, kok kita yang disuruh di depan? Ngapain kayak begini? Ngoten nggih. Jadi awake dhewe niku wis aja umek ngurusi pengurus, wis gak usah iki marahi ngono, kowe marahi ngono, gak usah. Lawan kita sudah deket. Ngoten. Secara internasional, nasional dan daerah. Lah kalau kita ini ku umek nggur bedrek masalah apa meng? We Rais Suriah, we anu marahi, wis gak sangono, wis gak usum. Khidmahlah kepada NU sebagaimana yang disampaikan Pak Kiai Haji Jarkoni tadi, berkhidmat di NU. Sudahlah, posisi sampean itu mau di mana? Lah aku gak jadi pengurus. Walaupun gak jadi pengurus, sampean wong NU wajib ngurusi NU. Lah kula mboten nangsal Pak liwat mriku, yo liwat kono ta wong pancen kono jeplok. Lah ngoten ta nggih. Nek dalane jeplok, golek dalan sing gasek. Lah mriku nggih mboten oleh Pak. Ya liwat kono to. Lah kono gak oleh nyolot. Nah, miber. Ngoten nggih. Kenapa? Khidmah kepada NU 1000 macam. Lek pengurus ngurusi urusane NU, saya kira itu memang berat. Makanya warga Nahdlatul Ulama disemangatkan lagi supaya Mbah Kiai Mustafa Ibrahim, Pak Anwar Jarkoni, Pak Kiai Munir LC ini bisa mensejahterakan Nahdlatul Ulama PCNU Kabupaten Madiun. Karena apa? Ya kita tahu Madiun itu harus berinovasi, harus maju dalam ekonomi, dalam peradaban dan semuanya. Wis gak usah ado-ado bingung-bingung gawe ngene-ngene, kelolanane genduren kuwi, kelolanan bidaan, kelolanan insyaallah iku ya manfaati ya manpangani. Manfaati ya manpangani. Ngoten nggih? Ya ini para warga Nahdlatul Ulama geger yang saat ini sudah bersemangat, mulailah nanti berpikir Pak Modin kudu dikonek dhisik mergo sing ngerti jadwale genduren. Bakul beras digoleki dhisik sapa sing siap suple beras, bakul mie digoleki dhisik, bakul cething digoleki dhisik. Nek pladen gak sambung goleki. Soalnya niku mungkin sing akeh kula daftar pladen mawon Pak. Yuh. Lah sampeyan senengane nggur pladen. Pladen kapan dijak maam gak gelem. Monggo dahar mboten kula wau anu ampun kula. Nggih. Tibake niku nek mangan nganggo pincuk cilik ngene lho. Layak ditawani mangan bolak-balik gak tau gelem. Mergo wis karo mloka mlaku wis tam. Ngoten nggih. Inilah kekayaan dan semoga nanti mohon maaf untuk geger yang punya ini punya situs NU ini dirawat betul-betul, dijaga betul-betul, karena mohon maaf kita tadi malam diskusi bahwa untuk dokumen 47 sampai hari ini itu tidak diketemukan baik di PBNU ataupun di PBNU. Nah kenapa? Memang ada kemungkinan ya, makanya ini sangat dijaga, menunjukkan bahwa Madiun itu punya peran aktif untuk ber-NU mulai tahun berapa? 47, sebenarnya tidak 47. Saya dapat beberapa narasumber dari panjenenganipun Mas Wahyu Winarko itu tahun 1928 Pak, ten pagotan begini. Jadi ada monumen yang namanya Pondok Mbah Al-Waridin, kemudian ada Niki, ada Sailul Ulum, ada Mbah Ma'un dan sebagainya. Ini ada rentetan yang sangat panjang, tapi ini seharusnya yang menceritakan kudune Mas Wahyu dan ditulis, dan jangan sampai hilang sejarah itu, karena lahirnya NU Kabupaten Madiun itu adalah berangkat dari MBC NU Kecamatan Geger dan nolnya adalah di Pagotan.
Namun saya balik, sampean itu sebenarnya terlambat, lahirnya dhisik dhewe, saiki lagi berkembang. Sama hitung wis pirang atus tahun. Lho ngoten to nggih. Lah nek dibanding nglames yo rene apa-apane no. Nglames riyen kula ketua MBC, Mbah Tofa niku roise, tahu ngoten. Terus kula dadi rois, Mbah Tofa wakil kula. Lah kok saniki kula genten dadi wakil Mbah Tofa. Iki piye kok mulah malik ini. Ngoten nggih. Jadi tentang masalah struktural dan sebagainya kita betul-betul harus menghormati, namun masalah-masalah yang berkaitan dengan pengembangan ekonomi, bagaimana ranting MBC ini punya karya dan kreativitas yang sangat tinggi. Dan itu enten rupiah saya melakukan Mas. Cik mandi lah nyuwuk. Nang omah pasang papan nama no, menerima rupiah ngoten lho. Tarepe pasang pisan. Niki kenapa kalau mau matur rukyah? Karena rukyah sudah digunakan untuk propagandanya para itu. Nek sampean mriki mboten begitu ngertos, tapi nanti sudah masuk di kalangan Lampung, di kalangan Bandar Lampung dan sebagainya, ini sudah betul-betul anu. Jadi apa yang dimiliki NU sudah banyak yang direbut, maka kita akan merebut kembali. Mari bung rebut kembali, karena itu memang milik kita. Sebagaimana yang disampaikan Kiai Adnan tadi, semoga MBC NU Kecamatan Geger mampu bersinergi dengan seluruh MBC yang lain untuk mendukung kemajuan PCNU Kabupaten Madiun dalam era kepemimpinanipun Rois Suriahnya Mbah Kiai Mustafa dan Kiai Munir LC, karena Kiai Ibnu Abbas almarhum sampun kabundut dening Allah Ta'ala. Kita doakan semoga Gus Ibnu Abbas sudah berada di surganipun Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ala hadiniyah wa ala kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Kita doakan yang mewakafkan situs niki, gedung niki, mungkin Mbah Yasin dan sampai keturunan sampai menduur sedoyo yang pernah berjuang di pendirian NU MBC NU Kecamatan Geger dan 0 NU di Pagotan diberikan ridho oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala dan diberikan peninggalan-peninggalannya menjadi jariahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kita khususkan kepada seluruh pengurus PCNU yang saat ini, semoga diberikan sehat walafiat, diberikan kekuatan zahir wal batin, dan diberikan inayah oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Dan kebetulan panjenenganipun Dr. Kiai Mustafa Ibrahim menika cucu keturunan dari Mbah Tondo Hadiwijaya. Jadi cara istilah ngoten ya niki balik ning nggone Mbah Yute ngoten. Mas Wahyu Winarko, Mbah Topa ini ternyata dulur ngoten. Lah nek gak iso nulis sejarah ya piye. Jadi ini sejarahnya betul-betul harus ditulis nggih, karena memang napa nggih arsip-arsipnya sampai hari ini belum ketemu atau mungkin hilang. Tapi sampean harus punya arsip sendiri, dan saya saja mengarsipkan kok. Saya menulis risalah sepintas tentang masalah niku. Dan semoga NU Kabupaten Madiun ini diberikan bisa mengembangkan organisasinya, kemandiriannya, ideologinya, dan ahlu sunnah wal jamaahnya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Kita khususkan kepada semua yang hadir ini, semoga diberikan barokah rezeki, barokah umur, barokah ilmu, ketenangan dalam keluarganya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim. Untuk selanjutnya mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang dan lebihnya mohon maaf. Dan mungkin Pak Yai Mustafa, Pak Zarkoni sebagai pengurus PCNU, hanya sepintas yang bisa saya sampaikan. Mungkin ini bisa memberikan manfaat kepada semua yang hadir, dan ada kurang lebihnya mohon maaf. Kita tutup. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa sekali, ngoten nggih. Dari sekian banyak yang disampaikan, saya yakin raketang saidik mesti enten sing nyantol, ngoten. Allahumma amin. Alhamdulillah. Itu salah satu motivasi dari beliau Kiai Haji Nurkolis Tawi Gusli yang sudah berpengalaman dalam program pengkaderan di Nusantara. Amin Allahumma amin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah, nanti setelah
acara ini nanti ada skor sejenak, ngoten nggih. Nah, ini perlu kita sampaikan. Jenengan wis ngomong kok iki gedang kok digantung-gantung nih kayak mantu. Nah. Gedangnya wapi-api oleh diputil apa ora. Nggih. Ini pisang adalah hasil dari program Pisnu, ngoten nggih. Ini dicetuskan ketika masih Pak Haji Muhammad Ridwan ini. Pak Haji Ridwan ketika beliau mengkomandoi Lasisnu MBC Kecamatan Geger mencetuskan program Pisnu didukung oleh teman-teman kader, dulur-dulur kader. Nah ini sekarang sudah berkembang. Nah ini perlu kita sampaikan bahwa pisang yang di awal itu ditanam terutama menjadi motor itu di Pagotan, Bapak Suprapto sebagai penggeraknya, iki anaknya wis akeh, tukulane pun kathah. Nah ini kita sampaikan kepada panjenengan, monggo kalau memerlukan bibit nanti bisa menghubungi pengurus NU, ngoten nggih, dari lembaga perekonomian atau dari pengurus ranting Pagotan saged. Jenengan tanam teng lahane jenengan sing tesih kosong. Ngoten. Nah nek sing wis uwoh-uwoh sing mateng-mateng ngene iki ditanam di dalam ladang Madaran. Jadi ini nanti boleh dinikmati, tapi mboten sahoyo-oyoan. Nggih, cukup model hiji. Nanti setelah ini panjenengan nanti kita bergantian ngoten nggih. Jadwalnya makan siang sudah disediakan, ngoten nggih, sudah disediakan. Ini tarang marane wow kon poso wonten tirakan rada angel. Temputi-temputi terus madang, ngoten nggih. Disegani niku wau mare, disegani, dilawuhi, didudui dan sebagainya. Jadi di sana nanti tempat mengambil makan, kemudian di sebelah utara itu ada foto booth. Jenengan ingin mengabadikan momen ini, di sana ada foto booth. Boleh secara pribadi atau satu sak PAC, muslimat, fatayat, nggih, sahabat-sahabat Ansor, Banser atau sak ranting, monggo ada foto booth. Di sebelahnya ada bazar LPNU. Panjenengan menawi butuh stiker, tawi nopo figura, nggih, payung, nggih, kupluk. Kupluk nek munine alon kupeluk. Nah, niki repot. Kopiah nggih. Songkok. Nah, songkok NU ada. Gantungan kunci, batik, mungkin ibu-ibu pengen mundutne anu bapake saged pesen. Menawi kok ukurannya mboten enten saged pesen lateng sing penjaga stand ngoten nggih. Nah niku saged dimanfaatkan. Ini adalah salah satu program program inovatif dari MBC NU Kecamatan Geger melalui lembaga perekonomian. Ini yang saat ini ketuanya Gus Mamak Keranggan, ngaten nggih. Ini salah satunya adalah stand bazar. Kemudian selain itu perlu kita sampaikan, kita juga memiliki persewaan scaffolding dan molen. Panjenengan nek bangun griya utawi bangun sekolah madrasah utawi masjid mushola, sebisa mungkin nyewone molen, nyewone scaffolding teng LPNU Kecamatan Geger. Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Indonesia, Nahdlatul Ulama. Oke. Sementara ini untuk memudahkan rute dan alur, ini nyun sewu untuk para sesepuh, para kiai, para masayih meniki kasuwun mengke pinarak dateng dalemipun Pak Haji Malik. Ngaten nggih, menika sampun dipun napa mengke dipun langsir kalih Gus Mamak. Dipun jemput mpune. Nek lintune mengke bonceng-boncengan mawon. Mengke dipun komando kalih Pak Nanang. Monggo piantun-piantun ingkang dipun pinaraken dhateng dalemipun Pak Haji Malik. Untuk yang sebelah sini monggo nanti dimulai dari kelompok niki, ibu-ibu dan mbak-mbak, sahabat-sahabati Fataya dan ibu-ibu muslimat saged lebih dulu mengambil konsumsi atau mengambil makanan sambil jukuk gedang ya oleh. Jukuk gedang sih. Nggih, monggo nggih, siji-siji ae rasa rebutan. Terus nek kono kok rame aku tak foto sik ya oleh. Nggih, foto sik, foto riyen mboten napa-napa. Nggih. Gantosan nggih. Nggih,
Badhe niku jenengan balik teng kursine piyambak-piyambak ngoten. Dadi monggo sak sekecane mengke balik melih pokoke. Dereng ditutup niki mergi. Ya para bapak, para ibu, perlu kita sampaikan bahwa salah satu agenda tujuan kita melaksanakan kegiatan hari ini, yakni kita menghadirkan salah satu tokoh sentral PKPNU di Nusantara, niki Kiai Adnan Anwar. Niki ini untuk membangun motivasi, membangun semangat, membangun ghiroh kula panjenengan sedaya dalam rangka berkhidmah di Nahdlatul Ulama. Siap nggih? Siap? Insyaallah. Nggih. Jadi sebagaimana diamanahkan oleh pengurus MBCNU Kecamatan Geger bahwa ini pasca kegiatan ini diharapkan tumbuh semangat lagi setelah sekian lama tadi dengan bahasa dinina bobokkan kita sedikit dimumetkan dengan adanya COVID-19. Arep yasinan ra oleh, arep genduren ra oleh, mantu ra oleh dan sebagainya. Nah, ini dengan bergulirnya kondisi yang semakin normal dan longgar, mari kita bangun lagi semangat. Nggih. Kita ingin program unggulan atau program yang sudah kita laksanakan terkait kemandirian umat, yakni program koin kemandirian ini mari kita gerakkan lagi, kita semangatkan lagi di semua ranting yang ada di wilayah MBCNU Kecamatan Geger. Ngaten nggih? Ibu-ibu muslimat ini sebagai penggerak utama, sebagai motor utama. Siap nggih, Bu? Alhamdulillah. Termasuk sahabat-sahabati Fatayat. Nah, ini penting. Nggih. Jadi untuk kita berkhidmah di Nahdlatul Ulama, monggo di tiap ranting nanti bisa dikoordinir oleh ketua ranting bersama jajaran lembaganya, baik Lazisnu sebagai pelaksana program. Monggo diinformasikan kepada jamaah, diinformasikan kepada warga masyarakat agar program ini terus berjalan istiqomah dan semakin berkembang. Amin Allahumma amin. Syukur nanti bisa pengurus NU di semua tingkatan ini bersinergi. Ngaten nggih? Baik bersinergi dengan keluarga besarnya, dengan banom-banomnya, dengan lembaga-lembaganya. Juga bersinergi dengan pihak-pihak eksternal. Baik unsur yang memiliki kebijakan, pemerintah desa dan sebagainya. Nanti Pak Ketua Ranting kali saged sinergi dengan kepala desa. Jadi penak nek sosialisasi. Pak Kepala Desa ngundang RT, Ketua Ranting dikai waktu kesempatan ngomong. Nah, sosialisasi penak ngoten niku. Jadi salah satu contoh sebagai motivasi kita di Kecamatan di Geger niki, di Ranting Selambur niki bisa sangat maksimal. Karena semuanya sudah bersinergi antara pengurus ranting dengan pemerintah desa. Nah, kebetulan lurah itu yo banser. Nah, ini salah satu keunggulan gini. Nggih, Lambur. Nggih, Mbah Lurah nderek niki Mbah Lurah. Jenengan wonten nderek ini. Mbah Sugeng, Mbah Lurah Selambur niki. Nggih, kalih Yai Zarzakasi niki sangat bersinergi. Jadi berdampingan. Dan nek wis umarok kali ulama ini di setiap tingkatan, di setiap lini ini saling bersinergi, lo masyarakat kalau jamaah wis pewenak. Ngaten nggih? Ya, mudah-mudahan kita semua benar-benar bisa khidmah kanthi ngarep-ngarep muga-muga kula panjenengan estu didaku dianggap dados santrine Mbah Yai Haji Hasyim Asy'ari. Amin Allahumma amin. Nggih, mugi-mugi dari tempat yang bersejarah ini, tempat yang keramat ini menjadi saksi kula panjenengan sedaya estu nderek-nderek ngrembakaaken napa melestarikan memelihara keluarga besar Nahdlatul Ulama. Kita tidak membesarkan Nahdlatul Ulama, NU lebih besar daripada kita. Awake dhewe mung nderek nunut.
Jadi macam-macam NU enek sing ngarani, ya enek sing jenenge nunut urip, nunut udut, ya enek. Sing rada repot nunut umuk. Nah niki. Nah niki gedung bersejarah menjadi tempat perumusan hasil Muktamar ke-17 tahun 1947 sebelum meletusnya peristiwa PKI Madiun. Niki menjadi tempat perumusan hasil Muktamar. Nah ini hari ini mudah-mudahan menjadi tempat merumuskan kita untuk berkhidmah di Nahdlatul Ulama di MBCNU Kecamatan Geger. Ngaten nggih? Salah satunya melalui program Koin Kemandirian Umat. Ngaten. Siap? Siapa kita? Siapa kita? Siapa kita? NKRI, Pancasila, Nahdlatul Ulama. Oke. Oke, alhamdulillah wis engko tak jak bengak-bengok terus segone ilang neh. Panitia seran duwe sego. Nggih, terima kasih atas kehadiran panjenengan sedaya. Nggih, mohon maaf atas segala keterbatasan dari panitia dalam menerima menyambut panjenengan semua. Mudah-mudahan langkah panjenengan, niat panjenengan dumugi datang acara menika estu dipun ganjar, dipun catet kalian Allah dados amal kesaenan, amal hasanah ingkang dipun ijabah dening Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Mari acara pada siang hari ini kita akhiri dengan membaca surat Al-Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa ladzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Dari saya pribadi ada kurang lebihnya mohon maaf. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma shalli ala Muhammad.